Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Deli Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan saya dari kelas 2 PAIB. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Nah, dalam ilmu kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikenal memiliki 3 jenis sifat, yaitu apa aja? Yang pertama itu sifat wajib, yang kedua itu sifat mustahil, dan yang ketiga itu sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu yakni sifat yang pasti ada pada Allah. Misalnya, Allah itu ada, wujud, terdahulu, kidam, kekal, baqa. Berbeda dengan makhluk itu muhalafatul lil hawadisi, dan banyak lagi hingga jumlahnya 20. Nah, Allah juga maha kuasa kudro, maha mengetahui itu alim, maha hidup itu hayat, dan maha mendengar itu sami, dan maha melihat itu basor. Kemudian, nah selanjutnya itu sifat mustahil, yaitu sifat yang mustahil pada Allah. Misalnya, tidak mungkin Allah itu mati, tuli, buta, atau membutuhkan sesuatu. Nah, Allah itu tidak sama dengan makhluk sedikit pun. Dan yang terakhir itu adalah sifat jaiz, yaitu sifat kebebasan Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya, Allah itu bebas menciptakan, mematikan, memberi rezeki, atau tidak sesuai kehendaknya. Nah, masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi. Nah, kita juga bahas perbedaan pandangan antara aliran dan ilmu kalam, tantangan bagaimana memahami sifat-sifat Allah, khususnya sifat-sifat yang secara lahiriah tampak menyerupai makhluk. Misalnya tangan Allah atau bersemayam di atas arsy. Nah, ada 4 kelompok utama. Yang pertama itu kelompok salaf. Yang kedua itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga itu Mu'tazilah. Yang keempat itu Mujassimah dan Musyabbihah. Nah, yang pertama itu kan kelompok salaf. Nah, mereka itu pakai pendekatan tafwid, artinya menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah tanpa menafsirkan secara detail. Nah, mereka itu bilang, ya udah kita imani saja ayatnya tanpa tanya bagaimananya. Nah, yang kedua itu Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, mereka moderat. Sebagian ayat ditakwil, misalnya tangan dimaknai sebagai kekuasaan, tapi mereka juga hati-hati. Takwil hanya dilakukan kalau memang dibutuhkan supaya tidak menyerupai makhluk. Nah, yang ketiga itu Mu'tazilah. Nah, ini kelompok rasionalis. Mereka menolak semua bentuk sifat yang menyerupai makhluk. Bahkan menolak bahwa Allah itu punya sifat hakiki. Nah, mereka itu bilang Allah itu esa, ya esa mutlak. Sifat-sifat seperti kudra, ilmu, hayat itu semua bukan sesuatu yang terpisah dari zatnya Allah. Nah, yang keempat itu sifat mujassimah dan musyabbihah. Nah, ini ekstrim. Mereka itu memahami ayat-ayat secara harfiah, sampai bilang Allah itu benar-benar punya tangan atau duduk di atas arsy seperti makhluk. Pendapat ini banyak ditolak oleh mayoritas ulama karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, yang terakhir itu ada juga pembahasan menarik tentang halak Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah yang qadim? Nah, Mu'tazilah bilang kalau Al-Quran itu makhluk, karena kalau tidak berarti ada 2 yang qadim, Allah dan Al-Quran. Dan itu dianggap bertentangan dengan tauhid murni menurut mereka. Tapi Asy'ariyah, Salaf, dan Maturidiyah itu sepakat bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah.
yang qadim, bukan makhluk. Hanya saja lafaz dan tulisan Quran yang kita baca itu memang bisa berubah, tapi hakikat dan kalamullah tetap qadim. Nah, kesimpulannya itu perbedaan-perbedaan ini bukan untuk kesimpulannya itu perbedaan-perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi justru untuk memperkaya pemahaman kita. Nah, selama kita tetap berpegang pada akidah Islam yang lurus, kita bisa mengambil pelajaran dari masing-masing pandangan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.